Kasus gugatan perdata senilai 7 miliar rupiah yang dilayangkan Ressa Rizky Rosano kini memasuki babak baru yang jauh lebih mengancam. Publik mulai bertanya-tanya, mungkinkah sang diva Denada berakhir di balik jeruji besi? Praktisi hukum senior, Agustinus Nahak, angkat bicara dan membedah secara tajam 5 celah hukum yang bisa menyeret kasus ini dari persidangan perdata ke ranah pidana. Agustinus menilai, meskipun saat ini kasus bergulir di PN Banyuwangi sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, aroma tindak pidana tercium sangat kuat jika fakta-fakta penelantaran anak sejak bayi tahun 2002 terbukti benar. Berikut adalah 5 analisis Agustinus Nahak terkait kasus Denada dan Ressa. Di tengah simpang siur pengakuan dan bantahan, praktisi hukum senior Agustinus Nahak memberikan pernyataan tegas terkait arah kasus hukum yang menyeret nama penyanyi Denada. Baginya, perseteruan ini tidak akan pernah mencapai titik temu hanya dengan adu argumen atau klaim sepihak. Agustinus menegaskan bahwa tes DNA adalah kunci utama dan satu-satunya bukti ilmiah mutlak yang mampu membongkar status hubungan asli antara Ressa Rizky Rosano dan Denada. Agustinus menilai, dalam kasus pengakuan anak yang telah terpendam selama 24 tahun, kesaksian manusia dan lembaran dokumen administrasi seringkali memiliki celah untuk diperdebatkan. Namun, kode genetik tidak akan pernah berbohong. Iya, kalau saya lihat mengenai, kita harus lihat dari stigma terhadap keluarga yang tidak konvensional. Kasus ini, kalau saya lihat, ya bagaimana masyarakat masih melihat pandangan yang kompleks terhadap persoalan kayak gini ya. Itu contoh seringkali itu diskriminasi atau tekanan sosial yang mereka lakukan. Nah, si anak ini melakukan gugatan, mungkin sudah mendengar atau mendapatkan bukti-bukti yang menurut dia bahwa dia ini anak daripada Denada, bukan anak titipan itu loh. Nah, yang saya perlu garis bawahi atau mempertegas ini bahwa si anak juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bukti, petunjuk, saksi atau dokumen ya, atau mungkin di dalam akte siapa nama ibunya di situ, siapa nama bapaknya di situ. Kan kita tidak tahu ini, apakah mungkin dia tuh anak misalnya bukan anak kandung, kan harus dibuktikan dulu, karena kan seorang ibu harusnya mengakui dong bahwa itu anak saya. Ini faktanya kan, kenapa anak menggugat, karena mungkin terduga ibu ini kan mungkin tidak mengakui bahwa itu anak. Dia mungkin menganggap bahwa itu mungkin anak itu anak angkat ya, atau anak pungut dan lain sebagainya. Kan harus jelas dulu nih, karena ini menyangkut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Ini juga harus menjadi perhatian bersama. Jadi maksud saya, terduga anak Ressa ini yang diduga anaknya Denada tersebut kan harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum dia melakukan gugatan secara keperdataan, karena dia harus buktikan itu. Makanya saya bilang dia harus mengajukan ke pengadilan untuk lakukan tes DNA. Itu bukti yang paling mutlak gitu. Yang kedua, mungkin ada saksi daripada keluarga yang saat ini mengasuh. Apakah waktu Denada datang itu menitipkan bahwa ini anaknya, atau mungkin ini bukan anaknya, kan itu. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang selama dia persalinan itu juga harus diperhatikan, apakah memang yang ada di rumah sakit itu atas nama terduga ibu bernama Denada atau bukan. Karena ini kan menyangkut masalah hukum dan masalah masa depan anak, jadi harus benar-benar harus transparan. Agustinus Nahak secara terbuka mendorong adanya transparansi bukti yang total dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Ia meminta Ressa Rizky Rosano untuk tidak sekadar melempar klaim di media, melainkan berani buka-bukaan dan menghamparkan seluruh kartu asnya di hadapan majelis hakim. Menurut Agustinus, dalam kasus sensitif yang melibatkan nama besar publik figur dan dugaan penelantaran anak selama 24 tahun, kerahasiaan hanya akan memperkeruh suasana. Ia berpendapat bahwa kebenaran harus dibuka selebar-lebarnya agar publik tidak terjebak dalam opini yang simpang siur. Kalau menurut saya nggak perlu disembunyikan lagi kan, ini kan media sudah tahu, masyarakat sudah tahu, dijelaskan saja. Mereka punya bukti apa saja kan. Media ini kan untuk menyampaikan kepada publik daripada nanti banyak kecurigaan yang muncul kan. Saya bilang sampaikan.